Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu, Tuhan yang setia di setiap waktu, yang setia di setiap musim hidupku, hanya Kau. Oh, tiada seperti-Mu. Yang mulia, yang berharga, Kau berikan hidupmu bagiku.
tak pernah layak untuk kau tunjukkan kesetiaanmu bagiku. Namun berulang kali kau terus berjuang, kau terus setia di dalam hidupku. Oh, hey, kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu di dalamku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain hatiku bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu Tuhan. Kau terlalu baik, kau terlalu baik, kau terlalu baik. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, agar indah bagimu. Indah bagimu. Ubah hatiku, ubah hidupku, seturut kehendak-Mu. Oh,
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian Minggu Paskah 6 di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutahuru. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara umat Tuhan, betapa kita bersyukur menjadi umat Allah yang berlimpah kasih karunia. Ia adalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Ia telah berkenan hadir ke dalam dunia menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menunjukkan kita ketaatan dan kesetiaan untuk mengasihi kehidupan ini. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 2 Mulia Mulia Namanya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai kebaktian minggu kita pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, tema kita pada kebaktian Minggu Paskah yang ke-6 ini adalah setia mengasihi. Dengan nas pembimbing yang akan kita dengar dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat ke-39 yang berkata, "Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian nas pembimbing bagi kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Akan tetapi kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu menjalankan perintah kasih-Mu. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Kristus. Amin. Saudara, bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, kami saat ini datang kepadamu Tuhan, memohon hikmat dan juga pertolongan ketika kami akan membaca bagian Alkitab kami. Kami ingin merenungkan firman Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Mohon kami dapat Tuhan berikan hikmat, konsentrasi, dan juga kesungguhan untuk dapat menerima dan menyambut firman Tuhan ini, dan kemudian kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Yohanes. Kita akan membaca pasal 14 ayat 15 sampai ayat ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya yakin hampir semua orang, hampir semua kita memiliki hobi masing-masing. Ya, ada yang hobinya memasak, ada yang hobinya berolahraga, ada yang hobinya bercocok tanam, bermusik, bernyanyi, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, biasanya secara alamiah orang mengatakan dia menyukai atau melakoni hobi itu ya karena dia mencintai, menyukai kegiatan itu. Orang bilang hobi memasak berarti dia menyukai memasak. Orang bilang hobinya bercocok tanam ya berarti dia mencintai, menyukai kegiatan bercocok tanam. Nah, saudara-saudara, bahkan tidak jarang juga seseorang rela mengorbankan sesuatu dengan lebih untuk hobinya. Misalnya dia mengorbankan uang lebih banyak untuk melakoni hobinya, merelakan waktunya lebih banyak untuk hobinya, tenaganya lebih banyak untuk hobinya. Sejauh hobi itu mendatangkan sesuatu yang positif. Misalnya saudara-saudara, orang yang hobinya olahraga biasanya akan lebih mau mengeluarkan uang lebih membeli perlengkapan olahraga. Orang yang hobinya bercocok tanam biasanya memberikan atau meluangkan waktu lebih banyak di kebun untuk memperhatikan tanaman-tanamannya dan sebagainya. Bahkan juga tidak jarang saudara-saudara, hobi yang karena dilakukan dengan lebih serius mendatangkan banyak keuntungan bagi orang yang melakukannya.
Maka tidak heran saudara-saudara ketika ada juga ungkapan yang mengatakan kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Ketika ungkapan itu kita bisa terapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita percaya bahwa niscaya apa yang kita kerjakan akan menghasilkan hasil yang positif, akan mendatangkan kebaikan, baik untuk diri kita atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan ini menurut saya dapat juga menghantar kita ketika hari ini kita merenungkan tema setia mengasihi melalui penuturan Injil Yohanes yang kita baca. Pertama-tama saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa perikop ini merupakan sebuah kelanjutan dari perikop sebelumnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dikatakan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, amanat Tuhan Yesus ini kita sadari bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak faktor yang dapat menghalangi, yang dapat menyulitkan kita untuk bisa melakukannya dengan setia, untuk bisa melakukannya dengan taat. Nah, salah satunya saudara-saudara barangkali karena kita tidak atau belum memiliki motivasi yang benar, memiliki motivasi yang tepat ketika kita memberlakukan kasih, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin karena kita belum mencintai juga apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ke-15 dari perikop pembacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus kemudian mengatakan sebuah kalimat yang menekankan kembali amanat pengutusannya itu. Dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara-saudara, ucapan Tuhan Yesus ini bagi saya secara pribadi dapat dimaknai sebagai sebuah tantangan kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudara yang mengaku mengasihi Tuhan. Kalau kita berikrar bahwa kita mengasihi Dia, kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan, apakah kita akan menuruti segala perintah-perintahnya? Nah, saudara, mungkin dengan mudah kita bisa berucap, kita bisa menjawab, ya, saya akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Akan tetapi, saudara, apakah benar jawaban itu dapat kita lakukan? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian dalam ayat ke-16 Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan meminta Sang Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Pada saat itu ini diucapkan kepada para murid-muridnya dan kepada kita juga pada saat ini. Kata yang lain yang dipakai oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, menggunakan kata Yunani alos yang memiliki arti yang lain tapi dari jenis yang sama. Berbeda dengan kata Yunani heteros yang sama-sama memiliki arti yang lain, tapi kalau heteros itu dari jenis yang berbeda. Ini sama saudara, misalnya saudara punya dua motor, satunya dipakai oleh istri atau anak, lagi dipakai, lalu kita bilang saya akan pakai motor yang lain. Nah, kalau motor yang lain itu jenisnya sama-sama Matic misalnya, sama mereknya, sama Matic, maka kita akan mengatakan motor yang lain itu alos. Tapi kalau motornya berbeda, yang satu motornya Matic, yang satu lagi motornya itu motor besar, moge gitu ya, maka itu heteros. Sama-sama motor tapi dari jenis yang berbeda. Nah, artinya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia akan meminta kepada Sang Bapa untuk memberikan seorang alos parakletos, penolong yang lain, maka sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa penolong yang lain itu kualitasnya sama dengan dirinya. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil kualitasnya. Dan tentu saudara, penolong yang lain yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Dan untuk menunjukkan kualitas yang sama itu, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Karena sebelumnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebetulnya roh kebenaran itu, Roh Kudus yang akan diberikan, dicurahkan oleh Tuhan Allah kepada manusia itu juga adalah Allah sendiri. Nah, lalu saudara-saudara, melalui ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes, kita juga dapat melihat bagaimana relasi ketiga pribadi Allah Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus yang saling mengisi, dan peran ketiga pribadi itu menunjukkan satu hal yang sama, yaitu tiga pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus ini mengasihi umatnya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, katanya. Allah Tritunggal Maha Kudus itu yang mewujud dalam tiga pribadi memperlihatkan relasi yang saling mengisi dan di saat yang sama mengasihi umatnya. Nah, saudara, maka relasi seperti itulah yang seharusnya menjadi dasar motivasi kita untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bahwa Allah Tritunggal yang terus-menerus menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan itu, dan ketika kita mengasihi Allah yang Maha Kasih itu, seharusnya membuat kita manusia menyerahkan diri kita secara total untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, salah satu perintah terbesar yang pernah Tuhan Yesus berikan adalah ketika Ia memberikan hukum kasih. Sebagaimana yang kita baca dan kita dengar dalam nas pembimbing kita hari ini. Inti dari semua perintah Tuhan adalah mengasihi Allah, dan di saat yang sama kita juga mengasihi sesama manusia. Dan kedua hal ini, saudara-saudara, adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Mengasihi Allah, mengasihi manusia adalah dua hal yang satu, yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Maka dari itu, saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan dan sekaligus diminta untuk bisa membangun relasi persekutuan kita, relasi persaudaraan, relasi persahabatan, relasi yang lain yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dengan berdasarkan, dilandasi dengan relasi yang Tuhan Yesus tunjukkan. Relasi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita membangun relasi saling mengasihi, saling mengisi satu dengan yang lain, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saat kita melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, dengan ketulusan, dengan cinta kasih, saudara-saudara, maka itu menjadi wujud nyata kita mengasihi dan mencintai Allah, Tuhan kita. Dengan setia dalam mengasihi sesama kita, artinya kita telah menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dengan setia mengasihi sesama kita, dengan setia mengasihi keluarga kita, kita menjalankan perintah Tuhan. Dan di saat yang sama kita juga telah mengasihi Allah. Nah, saudara, hari ini kita kembali untuk diajak merenungkan ulang relasi dan iman kita kepada Tuhan. Terutama dalam masa-masa pandemi ini, ketika kita terus diajak untuk menyatakan cinta kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan melalui diri kita. Kita terus diuji sejauh mana kita bisa tetap memiliki kesetiaan dalam mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan. Kesetiaan kita dalam mengasihi terus diuji. Kita ditantang untuk menjadi gereja yang setia dalam memancarkan kebaikan Tuhan. Kita ditantang, diajak, diutus untuk menjadi gereja, menjadi persekutuan yang saling mengisi, saling mengasihi, dan setia melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kita diajak untuk
menjadi pelaku perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok warta jemaat hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Berkaitan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Kota Sukabumi, kami menghimbau seluruh anggota jemaat GKP Sukabumi untuk mematuhi arahan yang diberikan pemerintah Kota Sukabumi dengan menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak, memakai masker jika bepergian keluar rumah, serta terus menjaga kesehatan. Untuk pelayanan pastoral yang mendesak, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Pendeta Yudistian Pratama Hutahuruk atau Panatua di wilayah masing-masing. Bagi saudara-saudara yang masih ingin memberikan dukungan untuk gerakan GKP Sukabumi Peduli COVID-19, Anda dapat memberikannya melalui transfer rekening gereja atau melalui kotak persembahan. Untuk setiap dukungan dan persembahan kami mohon untuk dapat diberitahukan kepada bendahara, majelis jemaat atau Ibu Sonya atau Komisi Diakonia Bagian Sosial Ibu Linda. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Saudaraku, mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan atas hari baru yang boleh Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada kami untuk bisa terus kembali melanjutkan kehidupan kami. Sebagaimana kehidupan kami yang selama ini sudah kami lalui, kami begitu merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Meskipun kami seringkali lalai dan tidak menyadari kehadiran Tuhan, kami lalai untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Untuk itulah Tuhan, pada saat ini kami kembali hendak memohon kepadamu. Biarlah cinta kasih-Mu terus dapat menjadi landasan iman kami untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa tetap setia dalam memberlakukan kasih itu dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan sehari-hari, itu semua memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu, kami ingin menjalankan setiap perintah-perintah-Mu, karena kami sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Namun pakailah kami juga untuk bisa mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dengan berbagai macam bentuk yang bisa kami lakukan. Ya Tuhan, kami tahu menjalani kehidupan kami tidaklah mudah, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini.
Kami masih harus beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Kami masih harus berjuang ekstra untuk melakukan berbagai aktivitas secara hati-hati dan waspada. Kami tidak memiliki keleluasaan seperti sebelumnya. Tapi biarlah itu semua Tuhan dapat tetap membuat kami percaya dan yakin akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah juga di tengah-tengah segala kondisi ini kami tetap dapat menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan dan sekaligus juga kesetiaan kami dalam mengasihi sesama. Tolonglah kami Tuhan untuk mengatasi dan menjalani pergumulan-pergumulan kehidupan kami dengan penuh keyakinan, baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami cinta kasih sehingga kami dapat menghindari hal-hal yang buruk yang dapat kami lakukan karena pandemi ini. Begitu banyak mengakibatkan orang-orang yang mengalami stres, depresi, dan lain-lain. Mampukan kami Tuhan untuk juga bisa tetap menjalankan pekerjaan atau usaha kami dengan baik, meskipun banyak hal yang harus kami kurangi. Mampukan kami untuk tetap menjadi orang tua yang bijak, untuk mendidik anak-anak kami di rumah, untuk tetap sabar dan juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengerjakan berbagai macam hal di rumah kami masing-masing. Mampukan kami juga untuk tetap dapat mendoakan orang-orang yang kami kenal, yang kami kasihi. Kami saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk itu kami juga mau bersama-sama Tuhan mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka dan Tuhan menolong mereka dalam masa-masa pemulihan, dalam masa-masa pengobatan mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan bisa mereka rasakan dan biarlah kesembuhan boleh mereka kembali peroleh. Kami berdoa juga bagi mereka yang berjuang untuk menemani saudara atau keluarga mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah juga mereka tetap Tuhan berikan kesabaran dan kesehatan. Ya Bapa, bersama-sama kami mau berdoa bagi pemerintah kami, bangsa negara kami, dengan berbagai macam situasi yang sulit ini. Ketika pemerintah kami berusaha membuat kebijakan yang terbaik, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, dan kiranya apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, mampukan kami juga untuk bisa mendukung setiap kebijakan baik yang dilakukan pemerintah, supaya pandemi ini cepat berakhir. Kami berdoa Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Dan ampuni kami juga Tuhan, ketika dalam keseharian kami ada banyak hal yang kami lakukan namun itu mengecewakan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Inilah permohonan kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kami mau menaikkan dan memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu pula kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer
ke rekening gereja. Nomor rekening dapat dilihat di warta jemaat atau ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih dan berkat-Mu yang besar bagi kami semua, bahkan bagi dunia ini. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih kami bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita dalam mengasihi akan menjadi tanda yang pasti untuk membedakan orang yang sungguh beriman pada Yesus dan yang tidak. Hari ini kita kembali diutus untuk meneruskan kehidupan kita dengan tetap setia mengasihi dunia ini seperti kita mengasihi Allah.
Saudara-saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah melimpahimu dengan kasih-Nya yang menyelamatkan. Kiranya Kristus mengisi rohmu dan menenteramkan jiwamu. Kiranya Roh-Nya yang kudus merengkuhmu dengan erat dan menguatkan imanmu. Haleluya. Amin. Kebaktian Minggu hari ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian Minggu ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.